Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Ada 3 pendapat tentang rapture atau pengangkatan ini. Sebelum pertengahan dan setelah masa penganiayaan. Bagaimana menurut pendapat Bapak Pendeta sendiri? Terima kasih. Ya, rapture itu adalah suatu istilah eskatologis yang berkenaan dengan doktrin akhir zaman. Rapture itu adalah pengangkatan, di mana orang-orang percaya akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Kalau saudara tahu lagu lama, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nah, itu lagu tentang rapture. Tapi rapture ini kapan terjadinya? Nah, yang saudara tanya itu adalah pada masa sebelum atau pertengahan atau pada setelah masa penganiayaan. Nah, masa penganiayaan ini juga ada masa lagi namanya masa tribulasi. Tribulation, Great Tribulation. Tribulum bahasa Latinnya. Bahwa akan ada sebuah aniaya besar. Nah, disitulah persoalannya, rapture ini akan terjadi sebelum atau sesudah, atau bahkan pertengahan pada masa tribulum itu. Nah, memang ada banyak pandangan. Ada yang menganggap bahwa itu pada awal, ada yang menganggap pada pertengahan, ada yang menganggap akhir setelah. Nah, mungkin yang paling banyak dipercaya oleh orang itu adalah terjadi sebelum tribulasi. Jadi sebelum masa aniaya besar itu, orang percayanya sudah diangkat. Nah, yang berpandangan semacam itu adalah paham, namanya paham premilenialisme. Paham premilenialisme itu juga ada terbagi 2. Ada premil historis dan ada premil dispensasional. Nah, khusus untuk premil dispensasional itu mempunyai pandangan begini. Tuhan Yesus akan datang kembali tapi ada 2 tahap. Jadi kira-kira sebutlah begini Ibu Buni. Tuhan Yesus datang kedua kali, kan pertama kali datang waktu Natal. Kedua kali itu ada 2A, 2B. Nah, 2A itu Tuhan Yesus hanya datang di awan-awan. Tidak turun ke bumi. Hanya di awan-awan, pada saat itulah terjadilah orang-orang percaya yang sudah mati bangkit. Naik menyongsong Tuhan di angkasa, orang percaya yang masih hidup, belum mati juga terangkat. Setelah itu Tuhan Yesus dengan orang-orang yang naik itu pergi lagi. Pergi ke surga. Tapi dunia tetap berjalan seperti biasa. Nah, nanti baru terjadi pada waktu dunia berjalan seperti biasa, lalu terjadilah banyak peristiwa. Termasuk Great Tribulation, aniaya besar, Great apostasy, murtad besar, pertobatan Israel, munculnya sang antikristus pada pertengahan masa itu. Jadi ada selang Yesus dan para
orang benar itu setelah diangkat itu nanti akan datang lagi. Akan datang lagi setelah 7 tahun. Jadi antara 2A dan 2B itu jaraknya 7 tahun. Semua peristiwa yang terjadi, Great Tribulation, Great Apostasy, juga Antikris, semua terjadi dalam 7 tahun itu. Di akhir 7 tahun itu Tuhan Yesus datang kembali, diiringi oleh para salehnya. Ya, itulah sebabnya dalam pandangan dispensasional itu orang percaya tidak usah khawatir masa aniaya. Kenapa? Waktu masa aniaya itu tiba, kita sudah tidak ada di bumi ini lagi. Ya, tidak usah juga khawatir masalah antikristus. Karena waktu antikristus datang, kita tidak ada. Kita sudah di atas. Ya. Nah, itu pandangan premil dispensasional. Tapi saya tidak setuju dengan pandangan demikian. Karena beberapa ayat jelas menunjukkan bahwa pada masa aniaya besar itu orang percaya ada. Orang percaya disebut juga orang pilihan. Nah, misalnya Matius 24 ayat 21-22. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Jadi karena adanya orang-orang pilihan di dalam masa tribulasi itu, maka masa tribulasi itu dipersingkat. Terus ayat yang ke-29 dan 31 dari Matius 24. Dan segera sesudah siksaan pada masa itu, ini masa tribulasi. Sesudah siksaan pada masa itu, ayat 30, pada waktu itu tampak tanda anak manusia di langit. Anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi setelah masa siksaan, Yesus datang. Ayat 31. Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Berarti kronologisnya masa tribulasi. Setelah masa tribulasi, Yesus datang. Lalu diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Malaikatnya suruh jemput orang pilihan dari 4 penjuru bumi. Berarti orang pilihan itu masih ada dan mengalami masa tribulasi itu. Ya, karena itulah maka menurut saya rapture tidak bisa terjadi sebelum tribulasi. Terus kapan rapture terjadi? Menurut saya rapture tidak bisa dipisahkan dengan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, tadi dispensasional memang percaya ada 2A, 2B. Ya, tapi saya tidak percaya demikian. Saya percaya bahwa kedatangan Yesus Kristus ke bumi ini kedua kali itu sebuah peristiwa tunggal. Jadi tidak ada 2 peristiwa datang. Datang pertama di awan-awan, lalu bersama orang percaya pergi, baru datang kedua lagi. Ya, tidak. Saya percaya itu adalah sebuah peristiwa tunggal. Nah, tapi ada satu ayat yang mendukung paham dispensasional. Itu adalah ayat 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-17. Atau 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Tuhan Yesus datang dengan semua orang kudus. Berarti waktu datang itu kan orang kudus ikut. Nah, ini bagaimana? Karena itulah mereka menafsirkan bahwa sudah terjadi rapture terlebih dahulu. Sehingga pada second coming, Yesus datangnya orang-orang kudusnya sama-sama dengan Yesus. Tapi menurut saya harus dianalisa dengan baik apa artinya kata menyongsong. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, kata menyongsong ini, kata Yunani yang dipakai adalah apantesin. Dan kata ini hanya dipakai 4 kali dalam seluruh perjanjian baru. Itu ada di Matius 25 ayat 1, Matius 25 ayat 6, Kisah 28 ayat 15, dan juga dengan teks yang 1 Tesalonika ini. Nah, sekarang mari saya mau ajak saudara untuk meneliti penggunaan kata apantesin ini.
Ini mungkin studi yang agak lebih berat ya. Tapi ya tidak apa-apa lah. Kita memang harus belajar seperti itu. Sekarang Matius 25 ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Songsonglah dia, eis apentesin. Kata Yunani dipakai. Ini kan perumpamaan tentang 10 gadis tuh ya. 10 gadis ini nunggu-nunggu mempelai datang. Setelah mempelai datang, songsonglah dia. Ini diambil dari tradisi perkawinan Yahudi. Jadi ini rumah pengantin perempuan di sini. Mempelai laki-laki akan datang malam ini. Ada perempuan-perempuan yang jemput mempelai laki-laki, tunggu-tunggu di sana. Begitu ketemu mempelai laki-laki datang, ketemu mempelai laki-laki bukan pergi ke sana, tapi balik sini. Ya, ini mempelai laki-laki datang dari kota A, mempelai perempuan ada di kota B. Dalam perjalanan dari kota A ke kota B, disongsonglah oleh para penyambut. Setelah itu, mempelai laki-laki dan para penyambut bukan ke kota A, tapi sama-sama ke kota B. Itu apentesin. Penggunaan kedua, itu di Kisah pasal 28 ayat 15. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar hal ikhwal kami, dan mereka datang menjumpai apentesis kami sampai ke Forum Appius dan Tres Tabernae. Nah, sekarang kita mau memahami ayat ini, kita perhatikan konteksnya. Saya baca dari ayat 14. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat, dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari lamanya bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Paulus dan rombongannya berangkat ke Roma. Ayat 15. Saudara-saudara di sana telah mendengar kami tentang hal ikhwal kami, dan mereka datang apentesis kami. Berarti ini mau menuju Roma, lalu ada rombongan datang untuk menyambut apentesis. Setelah itu ayat 16, setelah kami tiba di Roma, oh berarti Paulus dari sini datang para penyambut, lalu bukan balik sana, tapi bersama-sama. Nah itu apentesis. Ya, nah sekarang kita melihat Yesus datang dari surga kan, datang ke bumi, lalu disongsong oleh pertemuan di udara itu, rapture itu. Habis itu kemana? Bukan ke mereka naik, tapi ke sini sesuai tujuan. Sama seperti mempelai laki-laki dari kota A, dia punya tujuan ke kota B, tapi disambut bukan balik ke tempat kota A, tapi harus ke kota B. Maka arahnya itu harus sesuai dengan tujuan arah kedatangan dari orang yang disambut. Maka Yesus datang turun, lalu disambut oleh orang percaya, bukan kembali ke surga, tapi sama-sama turun ke bumi. Ini sama seperti kita ngundang pengkhotbah untuk khotbah di gereja kita. Dia turun di bandara, kita tunggu. Kita sambut dia di bandara, habis itu bukan sama-sama ke Jakarta. Tidak, tapi balik ke sini. Nah, maka rapture yang sesungguhnya adalah saat Tuhan Yesus datang kedua kali, orang percaya ini bangkit, yang sudah mati, yang hidup juga, akhirnya menyongsong Tuhan di angkasa. Inilah pertemuan di udara. Habis itu bukan balik surga, tapi bersama-sama dengan Kristus itu turun ke bumi ini untuk memulai pengadilan ke atas dunia ini. Jadi itu rapture yang sesungguhnya, bukan seperti yang banyak paham beredar tentang dua kedatangan Kristus yang kedua itu. Ya. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai-bagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai-bagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman.
Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Nấu cho mình tác lỗ để bởi sầy bù phá y chẳng mây dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chủ bù phá ao tê đọc lên nó tê cháu khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình cha xin nêu bên ngoài với bài sa tan ya bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin vào cái một bù phá bay cho bên pan âm bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây dựng cái lầu mình pan play mà ní cho chơi miền bù phá cháu bù phá ní đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây dựng cái lầuวันใดจัดเตจะอยู่ไหนเตเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตเจ้าเหลวไปยาเตกุยทันอีกไงไหนเตจะไอ้หญิงเตมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเตเจ้ากันมานี่จะเจอกันไปป่ายเตcô hơi cần phải lấy phải cô nên xây giải cái bây giờ bù phá tới chỗ cháu ăn xuân neo hơi cần nhậu cái xây mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cái này mày cô mà nè mình ban đây này lại bù phá chỗ sang cần giá cô mà cái mình chân kín nào mà ngày tôi này kín tôi này chỗ ngày thay bây giờ in đâu cần và bù phá hô xí trong xây cần quay mấyวันnè tu pay tu satan ni pada kang ni tiจะเขานั่งเรามาไปลกกันหยาปู
bù phá cái la về tụi này cái nhà sau mà tụi tôi chân soi tìm hết tụi này cái nào bây giờ cần cho tụi bay cá cái nào mà lòng bay cái lòng bay à cho mày phá nữa như vậy bù phá càng bây giờ soi cần lòng mày thái đi vào nè bây giờ cần lòng mày phạm cho bù phá khát tuần đấy mày bù phá mày nó phạm nó mình soi cần lòng mày phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuần bay tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nó bây giờ quay cần là mình bù phá cháu mà dừng bù phá yêu năng lâu đấy cần chú nắm thằng biệt thay à để cần phá bay soi cần lâu nhà nhỏ lấy ra để bơi sấy hà lại cần chú bay hắn nói để sấy chừng cái bài miêu à cái chọi trong sấy à là ai tọc liền cho có phần bơi hạt trong biểu hôm nay cần bù phá bay coi à mà giải cần lào hạt bơi hạt cho mình nay cần năng phá được bài nào bù phá và cần lào tòng lỏng và năm bơi căn miêu khung căn này nào coi à bù phá níที่ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหมือนไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตอกเต้เยซูร้อนใส่ยาไกมาเจ้าฝามกันเราไปยาอีเตกันเราเจ้าไม่ไงงงยังไงเยซูเรามาหัดฆ่าลอยกันเราเยซูไว้เลี้ยวนะเจ้าฝามกันเราเจ้าไงท้ายเอาสีสีจานี้เอาหลุดได้มาสาวฝามกันเราไปอยากกันเราสัญญาสูไปหินซ่าเกี่ยวกับมาต่อไปเกี่ยวเมียสูไปนี่ทั้งเบ็กกันเราท้ายยาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝายาวชิใส่วันยามีสัญญาสิเรานี่มีท้ายยาเนี่ยจะไปเกี่ยวไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งเหมือนไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปล่อยไพ่ซอยอยากกันเราไม่ไปเกี่ยวเมียสูหนาวมีตั้งลำเขาปูฝาลำเขาเยซูก้าวหนาวไปปลายไพ่ไปเกมไพ่จะลองตีไปโยโหโยคำวางกันเราเก็บเมียซูนี้กันเราทายาจนในคันเตียงฝาไปอีไว้เยซูจะใจตองกองลงไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปในทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาโซนนี้จนในกันฝาไปว่าผู้ฝานายเอาจึงใส่ Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti
diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa,
Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Berdoalah, ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin. Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab. Namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, tidak mungkin semudah itu. Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan
malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai? Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersumur-sumur. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi. Artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi. Segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sana kedatangan Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik. Bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan
kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria. Sederhana dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangan yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. Tiga, sebagai orang percaya, kita bersuka cita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu di zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi. Dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini. Karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus, bersiaplah Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you.